di tengah pandemi seperti ini kan kita semuanya work from home, Ya. kerja dari rumah. Nah, itu bagaimana sih cara, menjaga ya kiat-kiatnya untuk tetap berpikir positif, tetap, husnuzon ya, bersangka baik kepada Allah Ya. terhadap, hikmah yang terjadi di tengah Covid yang seperti ini. Ya. Terutama untuk, kami-kami ini jujur kalau di gini kan kita ini Om, apa namanya, memang di atas kertas tuh kita work from home, tapi kebanyakan kita itu kadang di tengah itu kita mau ngapain gitu kan, setelah kita oke beribadah dan segala macam, kayak kayak lost lah gitu. Terutama ada isu-isu yang bikin kita parno sendiri begitu Om. Mungkin begitu saja Om dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Om Bagus. Alhamdulillah bisa ikut kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, artinya Bagus senang bisa ketemu kembali nih sahabat Om yang ada di Mataram ya. Kita jumpa kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu. Kita membahas juga tentang motivasi ya selama 2 hari penuh di sana. Baik, Om Bagus akan memberikan gambaran mengapa manusia itu sama dengan pertanyaannya Pak Yatno tadi. Apa sih itu motivasi? Kalau manusia itu demotivasi, dia akan mengalami banyak kejenuhan, kebosanan. Kenapa? Otak itu kan berputar. Dan berputarnya otak itu, per satuan waktu tertentu dia jenuh. Maka otak membutuhkan banyak varian. Nah, orang yang kekurangan varian akan mudah sekali jenuh. Jenuh yang tidak di-manage akan menciptakan stres. Makanya jadi orang, kita harus banyak varian. Perluas varian ini. Jadi kalau kita melakukan aktivitas, kita jalan, ini kan harus monoton. Ini harus monoton ini, karena memang profesi itu akan monoton. Maka diimbangi oleh sesuatu yang varian. Jadi habis melakukan ini, kita kerjain dulu ini. Jalan lagi, pindah ke sini. Jangan habis dari sini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini, ini lagi. Jadi inilah yang semakin menjadi monoton. Kenapa bisa begitu? Ada sebuah varian, yang mana varian ini betul-betul varian yang sangat-sangat luas. Kenapa? Itu yang disebut dengan keyakinan. Berbaik sangka, terutama ya. Semua yang namanya keyakinan ini lebih dahsyat lagi daripada varian. Varian ini kelihatannya zuhir, ya tampak. Tapi kalau keyakinan ini tak tampak, dia ada dalam batin. Pernah enggak Mas Andri berucap seperti ini? Ah sudahlah, percaya sama Allah, asik sajalah, bismillah, maju aja. Pokoknya bersama Allah tenang. Itu sebenarnya sebuah baik sangka yang kita tanamkan dari dulu menjadi sebuah keyakinan. Dan ini bisa lebih dahsyat daripada varian-varian yang tampak. Varian-varian yang zuhir. Seperti ada orang yang membutuhkan varian-varian yang tampak supaya tidak stres. Contoh, butuh mobil banyak. Butuh makanan yang enak-enak berganti-ganti. Ini kan varian banyak. Bahkan ada tipe laki-laki yang butuh istri yang banyak. Butuh mainan yang banyak. Butuh ini yang banyak. Ini saya bilang orangnya terlalu zuhir. Tapi ada juga yang kita tidak perlu terlalu zuhir. Kita kembali ke sini saja. Karena orang yang terlalu zuhir adalah orang yang paling gampang kena bosan. Lucunya, misalnya Pak Yatno main ke rumahnya, lalu ini orang stres, kita bisa ketawa loh Pak Yatno. Kita bisa ketawa loh Mas Andri datang ke rumahnya. Kenapa? Waktu kita ke rumahnya, ya Allah kok bisa dia stres ya? Rumahnya luas banget loh. Ya Allah ada ruangan ini. Kalau gua yang tinggal di sini, nggak bakalan stres. Karena dia pindahkan, ya, dia punya kejenuhan itu diatasi secara zuhir, secara nyata.
paling bagus itu maya. Makanya diilafatkan orang-orang beriman itu dia beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu nggak kelihatan. Jadi dia mempercayai. Asik saja, asik saja, asik saja. Nah, begitu. Jadi begitu dia mengerjakan sesuatu, mulai datang tuh setan. Dri, lo di rumah saja nih, main aja. Nggak bisa. Ini tanggung jawab. Ini harus saya kerjain. Ini asik nih. Ini keren nih. Kenapa Anda masih bosan? Belum ketemu kerennya. Oke, menurut Om Bagus, saya harus ketemu kerennya. Kerjain aja terus, keren. Ketika Anda mengerjakan sesuatu dalam kondisi kejepit, tungguin. Sebentar lagi, otak Anda akan mengalami pemekaran yang luar biasa. Makanya orang Muslim kenal ayat yang berbunyi, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Allah katakan, di setiap kali Allah turunkan masalah, selalu bareng datang solution. Ya, mungkin Mas Andri masih ingat waktu saya datang ke sana menyampaikan, tolong cari masalah, tolong cari masalah. Karena apa? Orang yang selalu cari masalah, otaknya selalu didatangi solusi. Datangi solusi. Lihatlah para peneliti. Peneliti itu ngapain sih? Mencari permasalahan. Mencari permasalahan. Makanya dia jadi ilmuwan. Lah kita enggak, kita kebalik. Menghindari masalah, menghindari masalah. Jadi, Allah kasih uang kita pas-pasan, kita bagi. Cari masalah. Tapi lihatlah hasilnya. Gitu loh. Waktu kita ini dikasih cuma 24 jam per hari, kita peduli sama orang. Tapi tolong tanggung jawab utamamu juga jalankan. Jangan kau peduli terus sama orang lain, sama istrimu enggak. Salah. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan berhenti memasukkan ayat-ayat sesat. Jadi bagaimana cara memasukkan keyakinan ini, Mas Andri, ke dalam otak kita? Jangan masukin ayat-ayat sesat. Contoh, ya, waktu kita kerja kita masukin kata-kata gini, lama-lama bosan kalau gini. Sampai kapan sih begini? Tersiksa ya begini. Kenapa kata-kata yang ini terus masuk? Oke, sekarang saya rubah gambarnya ya. Saya rubah gambarnya. Supaya bahasa saya lebih ekstrim. Ya, saya pengen mengajak Anda bahasa saya lebih ekstrim. Oke? Ini corona mengancam. Akhirnya kita di dalam rumah. Anda bekerjanya di sini bolak-balik, 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 bolak-balik. Anda bilang apa? Bosan? Anda bilang apa? Aku tidak bisa berkarya? Tolong sebelum Anda lanjutkan kata-kata Anda ini, jawab dulu pertanyaan saya. Ya, semuanya saja, semuanya saja. Ya, sekarang saya bikinkan Anda dunia lain. Tolong pikirkan kalau Anda masuk di dalam kuburan. Anda sudah di dalam kuburan. Mana lebih berkesempatan berbuat kebaikan? Di sini lampu masih nyala, betul? Di sini sudah gelap. Sekarang saya mau tanya, Mas Alif pasti nggak ke sini? Pasti. Mas Yatno pasti nggak ke sini? Pasti. Mas Fadlur pasti nggak ke sini? Pasti. Sebelum kita masuk ke sini, syukuri aja apa yang ada di sini. Kita masih bisa mondar-mandir, masih bisa balik kanan, balik kiri. Kalau sudah di sini tidak bisa balik-balik lagi. Pikirkan, ini yang paling ekstrim. Kita masih bisa jalan loh. Pikirkan orang-orang yang tidak punya kaki. Mungkin belum masuk kuburan, tapi dia sudah tidak bisa jalan. Kita masih bisa loh.
Pikirkan kita ini dirumahkan, kita work from home, tapi kita masih punya peralatan, kita masih punya harapan gaji. Pikirkan orang lain yang sudah tidak ada pemasukan, tidak ada kerjaan, harus menghidupi anaknya, tapi dia juga tidak keluar rumah. Nah ini. Jadi, silakan Anda jawab ini. Jadi, kenapa manusia masih sering mengeluh? Karena dia tidak mau lihat dunia yang lain. Selalu mengatakan, aku orang tak punya, padahal masih banyak yang tidak punya lagi. Baik, banyak sekali raise hand ini. Terima kasih Mas Andri.